Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang diperlihatkannya benda-benda pusaka berhodam. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Masih di liburan kelulusan ini, aku juga berniat mengunjungi rumah Pak Denardi. Beliau adalah kakak pertama dari ayahku. Sudah lama sekali aku nggak ke rumahnya. Nanti, sekalian aku akan menanyakan tentang keanehan yang terjadi padaku. Kata ayah, Pak Deku ini juga tahu hal-hal mistis dan alam gaib. Rumah Pak De agak jauh dari rumahku, yaitu berada di kabupaten sebelah. Dengan bersepeda, pagi jam 9 aku berangkat ke rumah Pak De. Sengaja kupilih waktu pagi karena hawa belum terlalu panas. Setelah 1 jam lebih menggenjot sepeda, akhirnya sampai juga di depan rumah Pak De. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Baru sampai di pagar rumah itu, sudah kulihat satu sosok berwujud pemuda gagah berbaju dan celana panjang hitam, memakai ikat kepala dan juga sabuk kain yang kesemuanya berwarna hitam. Penampilannya mengingatkanku pada pendekar-pendekar silat zaman dulu. Saat aku masuk ke halaman, makhluk itu mengangguk padaku. Tanpa menghiraukannya, aku langsung menuju pintu depan, lalu kucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam. Sesaat kemudian tampak Pak De keluar dari rumah. Weh, kamu toh, Endra, sudah lama nggak kesini, mari masuk. Iya Pak De. Pak De tampak menatapku dengan pandangan aneh, seperti sedang memikirkan sesuatu, untunglah cuma sesaat, lalu beliau pun berjalan menuju salah satu kursi di ruang tamu. Aku pun mengikutinya dan duduk di kursi depannya. Gimana kabarmu? Ayah ibumu sehat-sehat saja kan? Tanya Pak De. Iya, alhamdulillah kami semua sehat Pak De. Omonganku terhenti karena melihat satu sosok perempuan melayang di tengah ruang tamu. Dia terus saja menuju pojok rumah dan berdiri di sana. Perempuan itu memakai kain jarik dari mata kaki sampai pinggang. Sedangkan atasan berupa kemben yang menutup sampai atas dada, bahunya terbuka memperlihatkan kulit yang sangat halus dan kuning langsat. Pada rambutnya terdapat rangkaian bunga melati, dan pada lehernya tergantung sebuah untaian kalung emas. Perempuan itu cuma berdiri diam di pojokan sambil menatap kami, entah apa yang dilakukannya. Tapi dia juga sempat tersenyum padaku, tanpa sadar aku ikut tersenyum dengan canggung. Ternyata Pak De menyadari ini dan ikut menengok ke pojok. Loh? Kamu bisa melihat dia toh Endra? Tanya Pak De terkejut. Hihihi. Iya Pak De, jawabku langsung mengaku. Walah, dugaanku tepat, tadi waktu pertama melihatmu, Pak De sudah merasakan ada sesuatu dalam dirimu, kok yang gak bilang-bilang, sejak kapan? Gak tahu Pak De, sudah lama aku bisa melihat hal-hal aneh, jawabku. Tapi, kok ayahmu nggak pernah cerita ya? Orang tuamu tahu nggak? Hihi, belum ada yang tahu Pak De, jawabku. Gimana sih, orang tua malah nggak dikasih tahu? Aku takut mereka nggak percaya Pak De, atau malah jadi panik gentar. Makanya aku nggak cerita. Tapi ayah pernah cerita kalau Pak De ini bisa, makanya aku kemari, buat nanya-nanya, ujarku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Tiba-tiba saja, aku merasakan semacam tekanan hawa sangat kuat yang berubah-ubah dari panas ke dingin, dan aku ingat kalau tekanan semacam ini berasal dari Salma, tapi aku tidak melihat sosoknya dimanapun, apa mungkin dia mengikutiku sampai ke sini. Gitu batinku. Pak De pun tampaknya juga merasakan karena dia juga terlihat diam untuk beberapa saat. Sosok perempuan penjaga rumah Pak De yang berada di pojokan itu langsung melayang ke arah pintu. Rupanya dia juga merasakan tekanan itu dan menjadi waspada. Hal ini terlihat dari gerakannya yang seperti memasang sikap bertahan, lalu dia terus melayang keluar rumah. Sebentar, tahan Pak De padaku, lalu dia berdiri, berjalan menuju pintu, dan melihat keluar. Jin perempuan itu mengikutimu toh Endra? Tanya Pak De.
Perempuan yang mana Pak D? Tanyaku berpura-pura. Itu, yang di jalan depan rumah, jawab Pak D sambil menunjuk keluar. Aku berdiri untuk ikut melihat keluar, dan ternyata benar. Salma berada di sini juga, dan aku pun jadi heran, gimana ceritanya dia bisa mengikutiku sampai ke sini? Iya, Pak D, hihi, jawabku jujur. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Di halaman rumah Pak D, kulihat jin perempuan penjaga rumah Pak D tampak waspada, menatap tajam penuh intimidasi ke arah Salma. Tampak pula makhluk berwujud pemuda berpakaian ala pendekar tadi juga mengambil sikap menghadang Salma. Mereka seakan mencegat dan siap menyerang kalau Salma masuk ke halaman. Sebaliknya, Salma malah terlihat santai, dia berdiri mengambang di seberang jalan, sambil senyum-senyum meremehkan, wajar saja. Tekanan yang dia keluarkan jauh lebih kuat dibanding dua jin penjaga rumah Pak D itu. Jangan-jangan, dia mau berniat jahat sama kamu, tanya Pak D. Enggak kok Pak D, udah 2 kali dia bantu aku mengusir makhluk halus yang mau gangguin aku, jawabku. Sebaiknya kamu hati-hati, jangan gampang percaya sama makhluk kayak gitu. Nasihat Pak D padaku. Iya Pak D, aku tahu kok, jawabku. Dia itu jin yang kuat banget loh, pasti itu jin sudah tua umurnya, aura energinya aja kuat banget gitu. Aura energi itu yang kayak gimana sih Pak D? Tanyaku. Jadi, kamu belum tahu soal energi? Pernah mendengarnya juga sih, tapi belum begitu jelas apa artinya, jawabku. Pak D tampak diam berpikir. Gini, kamu bisa ngerasain nggak kayak ada semacam daya tolak dari makhluk itu? Semacam tekanan yang gak kelihatan. Iya, bener Pak D, kayak ada dorongan gak kelihatan gitu, kadang sampai bikin dada sesak gitu, jawabku. Nah, tekanan itulah yang disebut aura energi, bentuknya gaib, jadi, yang gak kelihatan. Kata Salma, tiap makhluk itu punya energi sendiri, benar? Enggak, Pak D, tanyaku. Salma itu siapa? Ya jin perempuan yang ngikut itu, jawabku. Oh, jadi, namanya, Salma, kata Pak D. Memang, benar, tiap makhluk punya energi sendiri, kuat dan lemahnya energi itu berbeda-beda. Tapi ada yang aneh dari perempuan yang mengikutimu itu, energinya kok berubah-ubah gitu ya? Ya, itu, yang bikin aku bingung Pak D, kadang aku ngerasa kayak dingin banget, kadang malah panas banget. Jawabku. Sepertinya dia punya 2 aura yang berbeda, panas dan dingin, hitam dan putih, gumam Pak D. Sudah berapa lama dia ikut kamu? Ya, lama juga sih Pak D, setahun lebih kayaknya, tapi dia nggak pernah menampakkan diri, cuma mengikuti dari jauh gitu, jawabku. Kenapa bisa begitu? Apa tujuannya? Katanya dia tertarik sama auraku, terus dia ngikut itu buat menjagaku dari gangguan makhluk halus yang jahat, jawabku. Berhati-hatilah. Kadang jin yang mengikuti manusia itu punya maksud yang tidak baik. Sebenarnya, aku juga nggak mau dia ngikut kok Pak D, aku juga sudah bilang sama dia soal itu, tapi dia nekat aja, jawabku. Benar, kamu jangan sampai terlalu gampang percaya sama dia. Iya, Pak D, jawabku. Aku nggak nyangka, kamu bisa diikuti jin yang sangat kuat kayak dia. Terus, gimana ceritanya dia bisa ngikutin kamu gitu? Entahlah, Pak D, suatu malam tahu-tahu dia datang begitu saja, terus ngomong kalau pengen ikut aku, tapi aku nggak mau, kataku. Gitu ya, kita lihat aja nanti, apa omongannya itu benar atau enggak. Aku nggak begitu menggubris omongan makhluk halus kayak gitu Pak D, jawabku. Bagus. Jangan sampai kamu bergantung pada mereka, kata Pak D. Ngomong-ngomong, soal kemampuan mata batinmu, seharusnya orang tuamu tahu soal itu. Aku cuma bingung gimana cara menjelaskan pada beliau berdua Pak D, jawabku, entar malah aku dikira anak stres dan dibawa ke psikiater. Hahaha, mungkin benar itu. Kalau gitu, nanti biar aku saja yang ngomong ke mereka, biar aku jelasin semuanya, tentu mereka bakal paham.
Kalau Pak D berkenan menjelaskan pada beliau berdua, aku malah terima kasih banyak sama Pak D, jawabku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Aku nggak menyangka kalau akhirnya kami bisa ngobrol santai, padahal yang kami obrolkan adalah hal gaib, suatu hal yang selama ini kurahasiakan dari siapapun. Tapi kalau sama Pak D, ternyata aku bisa bercerita banyak hal tanpa perlu merahasiakannya lagi. Ada perasaan nyaman saat bercerita sama beliau. Seingatku, baru kali ini aku ngobrol sampai lama dengan seseorang. Pak D ku memang orang yang sangat ramah terhadap siapa saja, orangnya humoris dan gampang bergaul akrab dengan orang. Dan kini kami sama-sama tahu kalau kami juga memiliki sebuah kemampuan yang sama, aku jadi merasa nggak sendirian lagi. Aku sudah mendengar penjelasan dari ayah soal kemampuan yang kumiliki. Kata ayah, kemampuan mata batin telah ada dalam keluarga kami secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang, tapi aku merasa belum puas dengan jawaban ayah, karena beliau itu juga awam dalam hal gaib. Ada hal yang ingin kutanyakan pada Pak D, sebenarnya ini semua dari mana? Gimana asal-muasal dari mata batin ini? Tanyaku. Sebenarnya, mata batin ini adalah semacam kemampuan turunan, tiap 2 generasi keluarga kita, pasti ada setidaknya satu anggota keluarga yang dikaruniai kemampuan mata batin. Selalu begitu sejak dulu dan terus turun-temurun. Mbah kakungmu punya kemampuan, jadi tidak menurun ke anaknya, tapi barulah kemudian akan menurun ke cucunya, dan ternyata cucunya yang dituruni kemampuan adalah kamu. Gitu ya, tiap 2 generasi. Lah, terus Pak D bisa dapat itu dari mana? Tanyaku. Sudah sejak muda dulu, Pak Demu ini tertarik dengan hal-hal gaib, jadi aku memang sengaja belajar, berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk mencari guru. Jadi, kemampuanku ini bukan alami, itulah sebabnya yang kumiliki ini nggak begitu kuat. Oh gitu ya, wah. Berarti Pak D udah banyak sekali pengalamannya, ya, ujiku. Yang namanya hobi, kemanapun pasti akan didatangi. Iya juga sih. Lah, terus, yang Pak D dapatkan itu digunakan untuk keperluan apa? Maksudku, kegunaan dalam hal apa? Tanyaku penasaran. Ya, tentunya ada gunanya, lah. Tapi sebenarnya aku belajar kayak gitu cuma sekedar hobi, buat menjawab semua rasa penasaran. Tapi kadang ada juga tetangga minta bantuan ke aku karena diganggu makhluk halus. Ya, aku cuma menolong sebisanya aja. Kalau kira-kira nggak kuat ya dilepas aja. Oh, kirain cuma biar bisa lihat makhluk halus doang, hihihi, kataku cengengesan. Aneh kamu, banyak kegunaan lain yo, terutama buat membantu orang. Iya sih, mungkin kemampuan ini gunanya emang cuma buat bantuin orang, jawabku. Kalau kamu pengen tahu lebih detail soal mata batin dan kegunaannya, tanyalah ke Mbah Kakung, dia tahu dengan detail soal itu. Oh, Mbah Kakung ya? Baiklah, nanti kapan-kapan aku akan berkunjung ke rumah Mbah Kung, soalnya rumahnya jauh banget sih, jawabku. Pak D tahu gimana cara membuangnya. Wah, kalau untuk kasus kayak kamu, ya, susah. Kalau aku sih gampang, aku kan dulu belajar, kalau ingin membuang ya tinggal buang aja ilmunya, atau melanggar pantangannya, udah hilang sendiri, kalau kamu, kan, bawaan dari lahir. Jadi, Pak D, nggak bisa ya, kataku kecewa. Kalau aku sih nggak bisa. Mungkin ada orang lain yang bisa, mungkin ustadz pondok pesantren. Wah, harus mencari ustadz yang bisa dong. Sambungku. Sepertinya memang harus begitu. Kamu, yakin, mau menghilangkannya? Gak ingin mengendalikannya aja, tanya Pak D. Lah, emang bisa dikendalikan, tanyaku heran. Ya bisa, lah, malah kalau sudah bisa mengendalikan, maka akan semakin kuat. Gak ah, dihilangkan saja, kataku. Ya itu cuma pilihan sih, kata Pak D akhirnya. Sekarang, ayo ikut aku, ada sesuatu yang mau ku perlihatkan padamu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Pak D Nardi mengajakku ke suatu ruangan di dalam rumahnya. Di dalam ruangan itu kulihat berbagai macam senjata kuno.
Mulai dari aneka macam keris, besar dan kecil, ada juga macam-macam tombak. Di tengah ruangan ada meja kecil, dan di atas meja itu tersusun rapi banyak sekali jenis akik aneka warna. Di sudut kanan ruangan tampak peti-peti kecil yang kesemuanya berbentuk bagus banget, entah apa isi dari peti itu. Bisa kurasakan kalau semua benda itu mengeluarkan tekanan sendiri-sendiri, tekanan yang disebut Pak D sebagai aura energi. Setiap benda itu memiliki kekuatan tekanan yang berbeda-beda. Entah bagaimana ceritanya kok bisa berbeda-beda seperti itu. Mungkinkah semua ini yang disebut benda-benda pusaka? Apakah di dalam benda-benda ini ada jinnya? Entahlah, saat ini aku nggak mau melihatnya. Aku harus konsentrasi dulu kalau pengen melihat jin yang berada di dalam suatu benda, makanya saat ini aku malas melihatnya. Pak D melangkah menuju ke lemari di sudut kiri ruangan, membukanya, lalu mengambil sesuatu dari dalam lemari itu. Dia berbalik ke arahku, ternyata yang diambilnya adalah 2 bungkusan kain putih dan meletakkannya di atas meja. Bungkusan pertama berisi keris sangat kecil, cuma seukuran jari telunjuk, tak bergagang, berwarna kuning emas, mungkin memang terbuat dari emas. Ada ukiran-ukiran halus dan indah di sepanjang badan keris itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Bungkusan kedua berisi logam kuning berbentuk kerucut dengan bagian bawah melebar ke bawah. Panjangnya sekitar 10 cm. Di tengah bagian bawah itu ada semacam pegangan. Benda ini tipis sekali, dan ada ukiran-ukirannya juga. Aku malah heran, dari mana saja Pak D mendapat benda-benda ini, terlihat banyak sekali jenisnya. Mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk bisa mengumpulkan dan mengoleksi benda pusaka sebanyak ini, luar biasa sekali ketekunan dan kesabaran Pak D. Yang mirip keris kecil ini namanya cundrik, sedangkan yang lancip kerucut ini namanya gunungan wayang, kata Pak D sambil memegang 2 benda itu. Benda apa itu Pak D? Tanyaku bingung. 2 benda ini termasuk benda pusaka juga. Aku mau memberikan ini ke kamu. Pilihlah, yang mana yang kamu suka, dua-duanya juga boleh, kata Pak D padaku. Pak D mau memberikan ini padaku? Tapi aku nggak ngerti kegunaannya kok, kataku. Ya, cuma untuk pegangan, semacam koleksi. Kamu mau nggak? Tanya Pak D. Makasih banyak Pak D, tapi aku nggak begitu suka menyimpan benda-benda semacam itu, jawabku. Pak D tampak heran, beneran kamu nggak mau? Nggak Pak D, beneran kok, makasih banyak. Ya, sudah, kalau gitu. Pak D membungkus kembali 2 benda itu. Tapi kalau suatu saat kamu berubah pikiran, datanglah ke sini. Iya, Pak D, sekali lagi, makasih banyak, jawabku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Ternyata ngobrol soal benda-benda pusaka itu sangat mengasyikkan, hingga tanpa terasa hari beranjak siang. Pak D mengajakku pindah dari ruangan itu ke ruang makan. Dan akhirnya aku pun ikut makan siang bersama Bude juga. Selesai makan, Pak D mengajakku ke ruang penyimpanan benda pusaka koleksinya lagi. Ada barang baru yang belum kuperlihatkan padamu, baru dapat kemarin malam Jumat. Barang apa Pak D? Tanyaku bingung. Ya, ntar lihat ajalah, mau nggak? Di tengah kebingunganku, aku iyain aja. Ya, maulah Pak D. Kami berdua menuju ke ruang penyimpanan lagi. Lalu Pak D langsung membuka salah satu lemari di ruangan itu dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih, meletakkannya di meja dan membukanya. Ternyata isinya adalah sebentuk keris berluk 7 yang panjangnya sekitar 30 cm. Keris itu berwarna keemasan, ada hiasan ukiran-ukiran indah di sepanjang badan keris itu. Gagangnya berwarna krem, mungkin terbuat dari gading atau tulang. Pada pangkalnya, di dekat gagang, ada 2 butir batu kecil berwarna hijau, menempel di pangkal keris. Sedangkan gagangnya berwarna kuning krem, mungkin terbuat dari gading gajah. Wah, bagus sekali, kerisnya Pak D, ini beli ya? Tanyaku penuh kagum. Buat apa beli? Keris ini kudapat di dekat sungai sana. Gimana Pak D bisa mendapatkannya? Tanyaku penasaran.
Apa harus menyelam, gitu? Keris sebagus itu kok bisa ada di sungai? Enggak, lah ngapain menyelam kalau bisa menariknya, kata Pak D. Awalnya keris ini berbentuk gaib, jadi nggak ada yang bisa melihatnya. Bisa gitu ya, terus, gimana cara nariknya? Tanyaku makin tertarik. Ya pakai energi dan kekuatan batin dong. Kamu sih, tak ajari nggak mau. Biar ngerti. Hehe, aku cuma penasaran aja gimana cara nariknya gitu, kataku, cuma pakai energi gitu ya. Ya, nggak lah, nggak semudah itu. Setiap benda pusaka yang tidak ada pemiliknya, maka akan dijaga oleh 1 atau 2 jin yang kuat. Kalau ingin mendapat pusaka itu, ya harus mengalahkan jin itu dulu. Wah, jadi Pak D harus berantem dengan jin dulu, tanyaku. Iya, emang harus gitu. Wih, seru dong, kataku kagum. Seru apanya, salah-salah nyawa bisa melayang kok? Oh gitu, bahaya juga ternyata, kataku, terus benda semacam ini mau digunakan buat apa Pak D? Sebenarnya, Pak D ini cuma mengoleksi. Tapi kadang ada orang-orang datang dan membelinya. Katanya untuk pegangan. Lah, apa mahal Pak D? Ya, jelas mahal, dapetinnya aja susah. Jutaan sampai miliaran, tergantung bendanya. Wah, Pak D bisa kaya dong, kataku dengan polosnya. Halah kaya apanya, benda antik seperti ini susah jualnya yo, cuma orang yang benar-benar suka aja yang mau membelinya. Lagian Pak D nggak mau menggantungkan hidup dari benda-benda ini, Pak D kan punya usaha lain. Iya juga sih, kataku, nggak bisa buat jadi sumber rejeki. Pak D menyodorkan keris itu padaku, coba kamu lihat, ada apa di dalam keris ini. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Ku coba lakukan apa yang diminta Pak D, aku tidak tahu apa yang kulakukan, cuma berkonsentrasi penuh pada keris. Lalu mulai tampak gambaran bayangan samar, seekor harimau yang besar sekali berwarna loreng kuning hitam. Harimau itu mengaum dahsyat hingga membuatku terkejut sampai terlonjak ke belakang, dan gambaran harimau di dalam kepalaku pun menghilang. Harimau loreng ya, kataku. Iya, memang benar, kamu hebat ternyata. Hebat apanya, aku nggak tahu apa yang kulakukan kok, kataku. Apalagi, itu cuma iseng saja sudah bisa melihat. Lah, itu ada 2 batu kecil nempel gunanya untuk apa Pak D? Kataku sambil menunjuk kedua buah batu hijau yang menempel di pangkal badan keris. Apa emang sudah dari dulunya ada batu itu? Oh, ini aku yang memberi. Ini namanya tindik atau suntikan. Kutempelin batu ini biar kerisnya nggak nakal, jawab Pak D. Hihihi, keris bisa nakal juga tuh. Aku tertawa geli. Wow, bisalah. Ada beberapa pusaka yang jinnya sangat liar, sampai susah dijinakan. Dan kalau disimpan di dalam lemari, maka malam harinya pasti bikin gaduh, bergerak-gerak sendiri mendobrak-dobrak pintu lemari. Kayak keris ini juga gitu, makanya dikasih tindik biar nggak bikin gaduh. Jadi fungsinya kayak semacam penyegel gitu. Pak D membungkus kembali keris itu dengan kain putih tadi. Entar kapan-kapan aku ajak kamu menarik benda pusaka, biar kamu tahu. Kayaknya seru itu, kataku. Sebenarnya kalau kamu sih gampang dapetin benda-benda kayak gini, tinggal nyuruh temenmu si Salma itu buat ngambil, langsung kamu dapetin. Nggak ah Pak D, aku nggak mau minta bantuan ke dia, lagian aku nggak tertarik dengan benda-benda semacam ini, buat apa coba, kataku. Benda-benda ini sangat mahal loh. Seperti akik ungu itu, kata Pak D sambil menunjuk ke deretan cincin di meja, di situ memang ada sebuah cincin batu akik berwarna ungu. Itu harganya nyampe jutaan. Wih, nyampe jutaan ternyata, kataku takjub, ada yang lebih mahal nggak? Kalau yang termahal, Pak D tidak punya, benda itu susah didapat, karena sangat langka. Sebuah batu berwarna merah terang, kecil sekali, cuma seukuran kedelai. Tapi meski kecil, harganya bisa mencapai miliaran. Namanya Mirah Delima. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor.
Benar-benar heran, bisa-bisanya ada orang mau membeli batu sebesar kedelai dengan harga miliaran. Lantas, siapa, ya, yang sudah mematok harga sampai segitu? Sungguh suatu harga yang tidak masuk akal, begitu pemikiran polos seorang bocah sepertiku. Bicara soal batu mulia, aku jadi teringat cincin pemberian Salma. Cincin itu juga bermata batu merah terang, apakah itu yang disebut mirah delima? Kalau aku nunjukin cincin itu ke Pak D, bisa-bisa heboh sendiri dia. Akhirnya aku memutuskan untuk merahasiakannya saja. Tapi mungkin Pak D juga sudah bisa merasakan aura dari cincin mirah delima yang kubawa itu, karena cuma dengan melihatku saja, Pak D sudah tahu kalau ada yang berbeda dalam diriku. Kami keluar dari ruang pusaka itu dan duduk lagi di kursi ruang tamu. Sebenarnya benda-benda semacam itu harus ada kecocokan sama pemiliknya, kata Pak D. Maksudnya gimana Pak D? Ya jin di dalam benda itu harus cocok dengan orang yang memegangnya, sambung Pak D. Oh jadi kayak semacam cocok auranya gitu ya? Iya semacam itu, jawab Pak D. Kalau misal nggak cocok, gimana Pak D? Apa yang terjadi? Pusaka itu akan menghilang dengan sendirinya dari tempat penyimpanan. Bahkan bisa juga sampai mempengaruhi pemiliknya untuk berbuat jahat. Atau mungkin pusaka itu akan terus mengganggu kehidupan pemiliknya, jawab Pak D. Wah, serem juga ya. Lalu, gimana cara mengatasinya? Tanyaku. Dengan mengalahkan jin di dalam pusaka itu. Tapi cara ini cuma buat orang yang memiliki kemampuan. Cara kedua adalah memasang tindik batu mulia seperti yang kamu lihat di keris tadi, kata Pak D. Wah, susah juga, cuma mau memiliki pusaka aja sampai segitunya, kataku. Tapi kadang ada pusaka yang dengan sukarela akan mengikuti manusia karena dianggap cocok, kata Pak D. Gimana tuh ngikutinnya? Tanyaku. Pusaka itu akan datang sendiri sebagai suatu cahaya yang jatuh dari langit, dan jatuh tepat di depan orang yang ingin diikutinya. Biasanya orang itu juga memiliki kemampuan, seperti kamu itu, kata Pak D. Berarti ada kemungkinan nantinya aku akan didatangi pusaka semacam itu Pak D, tanyaku. Jelas bisa sekali, ada kemungkinan besar untuk itu. Apakah selama ini kamu belum pernah melihat suatu larikan cahaya yang jatuh di depanmu? Tanya Pak D. Belum sih Pak D. Kalau cuma cahaya-cahaya lewat di udara gitu aku sering lihat, tapi yang jatuh di depanku belum pernah ada, jawabku. Kalau cahaya di atas gitu, itu cuma kiriman ilmu gaib, atau jin yang sedang lewat saja. Gak ngerti Pak D, jawabku bingung. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Pak D cuma ketawa ngakak saja mendengar jawabanku. Belum sehari berkunjung ke rumah Pak D, tapi sudah menambah banyak sekali pengetahuan. Tentang asal-usul mata batin ini, tentang aura energi, dan juga tentang berbagai macam benda pusaka. Semua itu terasa menarik buatku yang belum pernah mendengar soal itu. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.